firman-Mu Tuhan. Untuk kuduskan hamba, memuliakan hamba-Mu Tuhan, supaya hamba layak menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami semua umat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengar dan merenungkan firman, dan lebih daripada itu kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Kami siap untuk bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa di tempat ini Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang luar biasa yang boleh menyertai kita sepanjang perjalanan hidup kita hingga saat ini. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5 sesuai dengan tema yang diberikan oleh majelis gereja. Bapak ini kemarin kirimkan ini untuk kita renungkan hari ini. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Karena ini cukup panjang, maka kita ganti-gantian. Saya tadinya mau baca beberapa ayat saja, tapi menarik memang untuk kita renungkan secara keseluruhan, karena sebuah bagian firman Tuhan yang luar biasa yang akan kita renungkan hari ini. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal 5, firman Tuhan di bawah perikop Naaman disembuhkan. Kita baca bergantian, Bapak Ibu, saya ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu ayat yang kedua, seterusnya sampai selesai. Firman Tuhan berkata demikian. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dia lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian kepadanya dia dan pergi dengan pasang. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya,
Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia menggunakan dirinya kepada dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Abdallah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia seluruh pasukannya dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini. Tetapi kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memenuhi hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuhanku masuk ke kuilmu untuk menyembah di sana dan akan menjadi pengabdinya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuilmu. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Sesungguhnya Tuhanku telah menikah dengan Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari keturunan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka sekali perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambil 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu diberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya dari depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutlah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya 2 orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehasi? Jawabnya, hamba-Mu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku itu pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya dan datanglah. Maka sekarang kau telah menerima perak dan begitu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman itu akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu, memang cukup panjang, tapi memang sekali-kali harus begini. Yang ada mungkin 1-2 ayat, tambah lagi di rumah yang pernah baca Alkitab, maka jadilah sudah. Jadi saya berharap sih kita jadikan pembacaan Alkitab itu sebagai sebuah pola hidup yang harus dilatih setiap hari. Dari waktu ke waktu, jangan pernah lupa untuk baca Alkitab, minimal seperti makan sarapan pagi, makan siang, makan malam, nggak pernah dilupakan baca firman Tuhan. Harusnya seperti itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
Bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama hari ini adalah sebuah cerita yang sangat menarik, yang hari ini kita akan renungkan bersama-sama dengan sebuah tema, memperkenalkan Allah yang benar kepada orang lain. Memperkenalkan Allah yang lain, Allah yang benar kepada orang lain. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, dari bagian pembacaan kita, saya akan bagi dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, Allah dapat berbicara kepada kita melalui siapa saja. Allah dapat berbicara untuk menunjukkan sesuatu kepada kita melalui siapa saja. Kita lihat bersama-sama Bapak Saudara dikasihi Tuhan di bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh Tuhan Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan, tentara sakit kusta. Lalu ayat yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, yang pertama kita lihat bersama-sama bahwa Tuhan memakai seorang anak gadis, seorang anak perempuan yang sebelumnya adalah tawanan. Bapak Ibu tahu tawanan? Orang yang ditahan atau di penjara lah. Atau karena dalam cerita ini ia dijadikan budak atau dijadikan pelayan oleh istri Naaman, maka dia memang diperbudak, ditahan untuk hidup untuk keluarga Naaman. Tidak boleh melakukan yang lain. Nah, itu sama juga dengan penjara. Ketika hidup kita tidak boleh untuk diri kita sendiri, tapi hidup orang lain, hidup untuk orang lain, itulah tawanan. Kadang-kadang ada di antara kita yang hidup kita sendiri, kita tidak berhak atas hidup kita. Seluruh hidup kita harus untuk orang lain, segala waktu kita untuk orang lain. Tapi saudara dikasihi Tuhan, kita lihat bersama-sama dalam bagian ini bahwa Tuhan memakai gadis tawanan itu yang menjadi pelayan dari istri Naaman itu untuk menunjukkan sesuatu kepada Naaman yang adalah seorang prajurit, seorang pahlawan yang berjuang, dan setiap kali berjuang selalu diberikan Tuhan kemenangan demi kemenangan. Dan karena dia mengalami sakit kusta yang begitu parah, maka Tuhan berbicara kepadanya untuk menunjukkan sesuatu kepadanya melalui gadis yang tadinya adalah tawanan itu. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita setiap waktu Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat siapa saja. Secara logika Bapak Ibu, dalam tradisi orang Israel, bahwa seorang hamba atau seorang budak itu sebenarnya tidak punya hak apa-apa untuk berbicara. Seorang budak itu tidak punya hak apa-apa untuk menyatakan sesuatu kepada tuannya, apalagi memberikan nasihat atau menunjukkan sesuatu. Tapi kita lihat sesuatu yang berbeda, bahwa Tuhan memakai hamba perempuan itu untuk menunjukkan sesuatu kepada dia. Tapi saudara dikasihi Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita melihat orang-orang yang mungkin tidak terpandang, mengingatkan kita untuk jangan melakukan sesuatu. Kadang-kadang kita anggap remeh. Kenapa? Karena kita anggap dia bukan siapa-siapa. Itu adalah natur manusia. Kadang-kadang kalau yang berbicara kepada kita adalah orang yang berpengaruh, orang yang punya nama, maka kita pasti akan dengar. Tapi kalau yang berbicara kepada kita adalah orang yang bukan siapa-siapa, apalagi dia itu tidak punya apa-apa, maka jarang sekali untuk kita dengarkan. Tapi ingat bahwa Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat siapa saja untuk menunjukkan sesuatu kepada kita. Dan puji Tuhan, karena Naaman mau mendengarkan itu. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah bahwa kadang-kadang manusia itu salah sangka. Kadang-kadang manusia sudah ditunjukkan sesuatu yang benar masih melakukan kesalahan. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, bahwa setelah anak perempuan tadi menceritakan tentang nabi yang ada di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman, dan akhirnya Naaman meminta izin kepada raja untuk pergi ke sana, untuk paling tidak dia berharap dia bisa mendapatkan kesembuhan. Maka kita lihat bersama-sama bahwa raja menitipkan sebuah surat kepada raja di Samaria dengan isi pesan, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Bapak Saudara dikasihi Tuhan,
budak perempuan tadi atau anak gadis tadi itu berbicara tentang seorang nabi. Tetapi yang terjadi adalah malah raja mengirimkan surat kepada raja yang ada di Samaria, bukan kepada Nabi Elisa. Ini sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi tadinya harusnya anak perempuan itu bermaksud untuk menyuruh Naaman datang kepada Nabi Elisa, tetapi malah raja memberikan surat untuk raja yang ada di Samaria dengan harapan raja itu akan menyembuhkan hamba dari menyembuhkan Naaman. Tapi saudara dikasihi Tuhan, kadang-kadang ketika orang menyuruh, meminta kita untuk melakukan sesuatu, kadang-kadang kebanyakan kita melakukan hal yang lain. Bisa saja itu terjadi karena mungkin kita kurang fokus untuk mendengar, tidak mendengar dengan baik, atau bisa jadi kita dengar, tapi setelah kita dengar lewat begitu saja lalu kita melakukan sesuatu yang lain. Tapi saudara dikasih Tuhan, kita lihat bersama-sama bahwa itu menimbulkan ketersinggungan bagi raja di Samaria. Kenapa? Dia berkata bahwa tetapi ini sungguh-sungguh, sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Kenapa Bapak Ibu? Karena raja itu berkata bahwa saya ini bukan Tuhan. Tuhankah aku? Atau apakah saya bisa menyembuhkan orang? Sehingga ia menjadi tersinggung karena dia berpikir bahwa orang itu mencobai dia. Orang itu mungkin mencoba untuk memfitnah dia atau memberikan informasi yang tidak benar tentang pribadinya. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bersama-sama bahwa sebenarnya yang diminta, yang disampaikan oleh gadis tersebut bahwa ada seorang nabi di Samaria yang dapat menyembuhkan. Dan nabi itu bukanlah raja yang ada di sana. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan kita, kadang-kadang ketika kita mendengar firman Tuhan seperti ini, yang kita lakukan adalah hal yang berbeda. Yang kita dengarkan lain, yang kita lakukan juga lain. Itu adalah natur manusia, dan terkadang itulah yang membuat makin banyak hal yang kita alami yang mungkin menyakitkan bagi diri kita. Bukan karena Tuhan tidak peduli, bukan karena Tuhan sudah tidak lagi mengasihi kita, tetapi karena kita lah yang salah melangkah, seolah-olah ada yang lain selain Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Tapi saudara dikasih Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita sudah tahu Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan kita. Tapi masih ada orang juga yang datang kepada dukun, masih ada juga yang datang kepada orang pintar. Kadang-kadang kita tahu hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kita, menolong kita, memberikan pertolongan kepada kita. Tapi kita juga masih berusaha untuk mencari orang, mencari manusia yang seolah-olah sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Ingat Bapak Ibu, bahwa jalan keluar satu-satunya atas segala persoalan kehidupan kita adalah Tuhan, bukan kepada tokoh-tokoh yang disebut sebagai raja. Tapi saudara dikasihi Tuhan, sesuatu yang memang sangat bertentangan. Si gadis berbicara tentang nabi, maka mereka berpikir itu adalah yang dimaksud adalah raja yang notabene punya kekuasaan, punya kekuatan yang mungkin sanggup menyembuhkan. Tapi justru itu malah menimbulkan ketersinggungan. Bapak saudara dikasihi Tuhan, hal yang berikut setelah sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel memoyakan pakaiannya dan dikirimkannya pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau memoyakan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Bapak saudara dikasihi Tuhan, yang berikut kita lihat bahwa ketika Raja Israel sudah tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Naaman dan tuannya, maka untung saja Elisa mendengarkan hal itu, dan Elisa mengirimkan pesan kepada kepada raja, supaya raja menyuruh orang itu datang kepada Elisa. Bapak saudara dikasihi Tuhan, kita lihat bersama-sama apa yang terjadi setelah Naaman datang menjumpai Elisa. Naaman menceritakan maksudnya untuk memohon kesembuhan. Maka yang terjadi, yang pertama, Elisa memberikan perintah kepada Naaman, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau akan menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku, dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Bapak saudara dikasihi Tuhan, terkadang manusia sulit untuk mendapatkan pertolongan Tuhan karena tidak mau taat dengan apa yang Tuhan ingin. Kita sulit
Bahkan kita kadang-kadang tidak pernah mengalami sesuatu yang baik daripada Tuhan karena kita menjadi orang-orang yang pembangkang. Padahal Elisa hanya memberikan perintah pergi mandi 7 kali. Apa susahnya kita lakukan? Apa susahnya Naaman lakukan pada waktu itu? Tapi bayangkan setelah dia mendengarkan perintah itu, dia keluar dan bersungut-sungut, seolah-olah apa yang disampaikan oleh Elisa itu sesuatu yang tidak masuk akal. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pikirannya dia berpikir bahwa dia pasti akan sembuh kalau Nabi itu keluar dan paling tidak menggerakkan tangannya atau menumpangkan tangannya atasnya atau melakukan sesuatu yang paling tidak. Itu yang ada di pikirannya. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia datang, Elisa hanya menyuruhnya untuk pergi berenang atau mandi 7 kali di sungai Yordan. Bapak saudara dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang sangat-sangat memang bagi manusia itu adalah hal yang biasa. Kadang-kadang Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau tidak sesuai dengan pemikiran kita, itu kadang-kadang membuat kita memberontak. Kita memikirkan kita punya ekspektasi yang berbeda, lalu kenyataannya berbeda dengan yang kita punya, yang kita pikirkan di pikiran kita. Itu akan membuat kita memberontak dan itu adalah natur manusia. Tapi ingat bahwa tidak selamanya Tuhan berbicara sesuai dengan kemauan kita. Tidak selamanya Tuhan ingin memberkati kita itu harus sesuai dengan pemikiran kita. Amin. Tidak selamanya ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu bagi kita harus sesuai dengan pola pikir kita. Saya yakin Tuhan pasti akan memberkati saya, tapi dengan cara begini. Saya harus ikut orang ini, saya harus begini. Tidak Bapak. Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Dia sanggup memberkati kita. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup membebaskan kita dengan cara apapun yang Dia kehendaki. Maka jangan pernah membatasi Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Amin. Naaman bisa saja tidak akan pernah mengalami kesembuhan, tidak akan pernah mengalami pemulihan, karena dia bersungut-sungut. Dia menganggap apa yang disampaikan oleh Elisa berbanding terbalik dengan apa yang dia pikirkan. Sekali lagi bahwa dia berpikir mungkin Elisa akan datang lalu menggerak-gerakkan tangannya, menumpangkan tangannya, lalu melakukan sesuatu, memanggil nama Tuhan, lalu paling tidak melakukan sebuah ritual lah untuk dia bisa sembuh. Tapi malah itu tidak terjadi. Elisa tidak melakukan ritual apapun. Elisa tidak melakukan tindakan apapun, minimal datang tumpang tangan supaya saya rasa lega. Tidak juga dilakukan. Elisa hanya memberikan perintah, pergilah mandi 7 kali. Bapak saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita, kebanyakan manusia adalah mengalami seperti ini. Kita akan memberontak, kita tidak akan pernah mau taat kepada Tuhan, kita tidak akan pernah mau taat melakukan apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, karena itu sesuatu yang mungkin tidak masuk akal bagi kita. Buat apa sih mungkin Naaman berpikir, buat apa saya pergi mandi 7 kali? Bahkan dia sempat berkata di ayat yang ke-12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dia berpikir bahwa sungai-sungai di sana lebih baik daripada sungai yang ada di tempat di mana Elisa menyuruh dia untuk mandi. Saudara dikasihi Tuhan, padahal sudah jelas Elisa memberikan perintah, pergilah mandi 7 kali di sana. Saudara dikasihi Tuhan, natur manusia adalah selalu suka memberontak, selalu suka melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan, selalu suka melakukan sesuatu sesuai dengan yang dipikirkan kalau itu masuk akal yang dipikirkan. Dia berpikir, ngapain saya datang jauh-jauh dari sana ke Samaria, datang-datang hanya disuruh mandi 7 kali. Kan di sana juga ada sungai yang jauh lebih baik dari sungai di sini. Aku bisa mandi di sana lalu keluar dan sembuh. Saudara dikasihi Tuhan, ini yang dipikirkan oleh Naaman. Jauh-jauh dari sana dia hanya datang untuk disuruh mandi. Emang di sana nggak ada air? Kecuali mungkin mati air di sana, kan di Batam sering mati air. Oke lah, masuk akal mungkin. Tidak, di sana tidak kekurangan air. Jauh-jauh datang dari sana bawa kereta kuda, bawa pakaian, bawa apa lagi itu, bawa semua barang yang mau dipersembahkan, malah datang hanya disuruh mandi, tidak dilakukan apa-apa. Saudara dikasihi Tuhan, bayangkan bahwa Naaman tidak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan dan dia tidak akan pernah mengalami kesembuhan kalau
dia tetap ada dalam kondisi seperti itu. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwa dalam kondisi seperti itu, Tuhan masih memakai orang lain yang bukan siapa-siapa tadi juga datang untuk mengingatkan dia. Sekali lagi bahwa Tuhan bisa berbicara bagi kita melalui siapa saja. Mungkin orang-orang yang kita tidak anggap, atau orang-orang yang mungkin bukan siapa-siapa, yang mungkin tidak perlu didengar kata orang. Tapi ingat bahwa Tuhan bisa memakai mereka untuk berbicara. Kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak. Kayaknya ini pegawainya orang Flores, karena dia panggilnya Bapak. Biasanya orang Flores seperti itu. Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Terus ada dikasih sekali lagi bahwa Tuhan memakai bawahan-bawahan dia, pegawai-pegawai dia untuk memberikan peringatan sekali lagi bahwa kan Nabi itu tidak menyuruh melakukan hal yang sukar. Seandainya dia menyuruh untuk melakukan hal yang sukar pun, mau tidak mau pasti harus dilakukan. Dia hanya menyuruh engkau untuk pergi mandi. Apa salahnya kalau tolak? Aku salah dikasih Tuhan. Bayangkan kalau tidak ada orang-orang seperti ini yang memberikan peringatan, mengingatkan dia tentang hal yang salah, maka bisa jadi dia akan pulang dengan kekecewaan. Dia pulang tanpa mengalami pertolongan Tuhan. Dia pulang tanpa mengalami kesembuhan apa-apa. Tapi ada orang-orang yang mungkin dianggap rendah, bawahan-bawahan dia, pegawai-pegawainya, yang memberikan peringatan kepada dia. Apa salahnya kalau Bapak lakukan? Dan benar. Tapi saudara yang dikasih itu, ketika dia lakukan itu, ada sesuatu yang terjadi, yang dia alami. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ingat sekali lagi bahwa poin ini ditegaskan 2 kali. Tuhan memakai orang-orang yang mungkin bukan siapa-siapa, yang mungkin bukan siapa-siapa, yang mungkin bukan orang pintar seperti kita, mengingatkan kita. Ingat bahwa kita perlu punya kepekaan secara rohani untuk mendengarkan setiap orang ketika mereka berbicara kepada kita. Amin. Dalam kondisi-kondisi tersebut, Tuhan bisa saja memakai siapa saja yang mungkin bukan siapa-siapa. Kadang-kadang yang menjadi masalah adalah kita yang menganggap diri terlalu pintar, terlalu hebat, tidak mau mendengarkan orang-orang yang bukan siapa-siapa. Kadang-kadang yang menjadi masalah adalah kita yang berpikir kita ini punya segala-galanya, kita kuat, kita mampu, kita tidak perlu mendengarkan orang lain. Cukup apa yang kita pikirkan itulah yang paling benar. Apa yang ingin kita lakukan itulah yang paling benar yang kita lakukan. Tapi ingat bahwa manusia, sehebat apapun dia, sepintar apapun dia pasti punya titik lemah yang pada akhirnya hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Bapak saudara dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Kemarin kita baru saja mengikuti ibadah pernikahan di sini, bahwa firman Tuhan jelas manusia diciptakan untuk tidak hidup seorang diri. Bukan itu saja, tapi manusia juga diciptakan oleh makhluk sebagai makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan satu sama lain. Ada ketergantungan satu sama lain sesama ciptaan Tuhan. Itu artinya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu, setiap waktu, selalu membutuhkan dukungan, sokongan, atau topangan dari orang-orang di sekitar kita. Kita tidak akan pernah kuat berjalan sendiri tanpa dukungan orang-orang di sekitar kita yang mendoakan kita, yang menasihati kita, yang mengarahkan kita. Hal yang berikut Bapak Saudara dikasih Tuhan, hal yang keempat, bahwa yang terjadi adalah bahwa ketaatan kepada Tuhan itu mendatangkan berkat. Ketaatan kepada Tuhan mendatangkan pertolongan Tuhan atas diri Naaman. Kita lihat bersama-sama setelah para pegawainya menasihati Naaman untuk coba taat saja, lakukan saja karena itu bukan hal yang sulit. Karena persoalannya kau pergi mandi di sana. Bapak Saudara dikasih Tuhan, kita lihat bersama-sama. Akhirnya Naaman memilih untuk taat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pegawai-pegawainya tentang hal yang disampaikan oleh Elisa. Dan ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, dia tidak hanya pulih, tidak hanya sembuh, tapi firman Tuhan berkata pulih seperti itu, kembali tubuhnya seperti tubuh seorang anak.
Tubuh seorang anak, Bapak Ibu melihat itu ada grace di belakang, mulus, nggak ada luka, nggak ada apa-apa, bersih, nggak ada bekas lukanya pun nggak ada kelihatan. Artinya Tuhan bekerja tidak pernah setengah-setengah ketika kita mau taat kepada firman Tuhan. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita memilih belajar untuk taat kepada Tuhan dalam situasi apapun. Walaupun mungkin tidak masuk akal, tapi kalau itu adalah firman Tuhan, mari belajar untuk lakukan. Dalam situasi sesulit apapun, kalau ada Tuhan memerintahkan sesuatu untuk kita lakukan, lakukan. Dan lihat, pertolongan Tuhan pasti akan datang pada kita. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Naaman dalam situasi seperti itu, yang tadinya sudah memberontak, sudah bersungut-sungut, dia berpikir dia datang jauh-jauh dari sana hanya disuruh mandi. Padahal di sana ada banyak sungai yang lebih bagus, lebih baik, airnya mungkin lebih bersih. Tapi datang jauh-jauh hanya untuk disuruh mandi. Tapi setelah dinasihati dan dia mau mendengarkan itu, dia turun ke sungai Yordan. Dia berenang di sana, dia mandi di sana sepanjang 7 kali. Dan ketika dia keluar, Tuhan menyembuhkan dia secara tuntas. Kalau sudah dikasih Tuhan, ada berapa banyak di antara kita yang mungkin hari-hari sedang bergumul dengan masalah kita, persoalan kita. Mungkin ada hal yang perlu kita taati kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin kita masih tidak mau mendengarkan Tuhan. Mungkin dalam hidup kita ada hal-hal tertentu yang masih bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka mari hari ini kita memilih untuk taat, lakukan apa yang Tuhan kehendaki dan lihat berkat Tuhan akan datang kepadamu. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki dan lihat Tuhan akan bekerja untuk menolong kita semua. Tuhan akan bekerja untuk memberikan jalan keluar bagi kita sesulit apapun keadaan kita. Dia sanggup untuk menolong kita. Kalau sudah dikasih Tuhan, ternyata memang sebenarnya gampang sekali. Tinggal turun, berenang, 7 kali berenang di situ lalu keluar tiba-tiba sembuh pulih secara total. Bahkan firman Tuhan berkata seperti kulit seorang anak dan ia menjadi tahir. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat gampang. Tapi kadang-kadang pemberontakan kita lah yang membuat itu menjadi sulit. Pemberontakan kita yang membuat itu menjadi sulit. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Tuhan kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan sekali lagi ingat bahwa Tuhan tidak harus bekerja untuk menolong kita sesuai dengan pikiran kita. Pikiran manusia terbatas, sedangkan Tuhan tidak pernah terbatas. Maka jangan pernah mengucilkan Tuhan untuk atau membatasi Tuhan. Tuhan itu harus bekerja sesuai dengan pikiran kita. Tidak. Saudara dikasih Tuhan, hal yang kelima, hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan bagi kita melalui firman Tuhan ini. Setelah dia sembuh, setelah dia mengalami pemulihan karena ketaatan dia tadi, dia menaati apa yang disampaikan oleh Elisa, dan dia berenang di sana, dia mandi dan dia mengalami kesembuhan. Dia datang kembali kepada Elisa untuk menyampaikan ucapan terima kasih karena dia sudah sembuh. Dia sudah mengalami pemulihan. Dia ingin mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik yang sudah dia persiapkan dari dari Israel untuk disampaikan kepada Elisa. Tapi Elisa sama sekali tidak mau menerima itu. Berkali-kali dia menawarkan setiap barang yang dibawa, ada pakaian, ada macam-macam, ada persembahan-persembahan yang dibawanya. Tapi Elisa tidak mau menerima itu. Elisa melakukan segala sesuatu dengan tulus. Dia melayani dengan tulus, tidak pernah membutuhkan apa-apa. Kalau saudara dikasih Tuhan, ingat bahwa kadang-kadang yang menjadi penghalang berkat Tuhan itu juga bagi kita. Kita melayani itu harus ada sesuatu dulu. Maka jangan salah kalau di gereja-gereja kecil begini, kadang-kadang tidak pernah bertahan pelayan-pelayannya karena mungkin tidak ada PK-nya. Apalagi kalau misalkan pemain musik yang agak sedikit prof, sedikit, dia akan cari gereja yang besar, yang gereja setelah pelayanan PK-nya besar. PK itu apa itu PK? Dia akan cari gereja yang mungkin, kenapa? Karena memang pelayanannya motivasinya sudah duit. Sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia sudah berhitung. Kalau saya ke sana saya dapat berapa nih hari ini? Kalau saya ke sana saya dapat berapa? Kalau saudara dikasih Tuhan, tapi Elisa tidak seperti itu. Setelah Naaman sembuh, mengalami pemulihan dan ingin mempersembahkan sesuatu kepada dia, dia tidak ingin menerima itu karena dia melakukan itu dengan tulus. Tapi kita lihat apa yang terjadi, Bapak Ibu, ternyata ada 2 orang di situ, kucing garong, saya bilang, yang ternyata berusaha mencari kesempatan dalam kesempitan. Elisa sudah menolak itu semua dan tidak mau menerima, ternyata diam-diam pergi untuk menjual nama Elisa dan ambil barang-barang itu. Lalu yang parahnya adalah ketika balik lagi Elisa bertanya kepada mereka, kalian dari mana? Masih juga berbohong, kami tidak kemana-mana. Bahaya. Memang kadang-kadang dalam komunitas kita masih ada orang-orang seperti itu. Saya ingat betul di Satgas NTT itu, Bapak Ibu, ada juga orang seperti itu dulu.
Sudah setengah mati Pak Gembala ini, kami semua berjuang nggak ada. Minta apa, ternyata ada orang diam-diam menyelinap dari belakang pergi minta sesuatu imbalan ini itu. Jual nama lagi karena dia ketua dan lain sebagainya. Ada orang seperti itu di Alkitab Bapak Ibu. Elia jelas-jelas menolak itu semua dan tidak mau mengambil apapun dari mereka karena Elisa melakukan itu dengan tulus. Elisa melakukan pelayanan dengan tulus, dia tidak menerima imbalan apapun. Dan akhirnya harusnya barang-barang itu dibawa kembali ke negeri mereka. Tetapi rupanya begitu orang itu pergi, Gehazi mulai berpikir, bukan dua orang, satu orang, Gehazi, bujannya Elisa, sungguh tuanku terlalu menyegani Naaman, katanya. Dia terlalu segan sampai dia nggak mau ambil apapun. Maka Gehazi berusaha untuk mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada yang berlari-lari mengejarnya, turunlah dia dengan segera dari keretanya dan mendapati dia sambil berkata, selamat. Mulai dengan kata selamat, Bapak. Jawabnya selamat. Lalu apa yang dikatakan? Tuanku Elisa menyuruh aku untuk mengatakan, baru saja datang kepadaku dua orang muda. Jadi dia datang menjual nama Elisa dengan tujuan supaya mendapatkan apa yang berharga tadi. Padahal Elisa tidak menyuruh apa-apa. Hati-hati Bapak Ibu yang suka jual nama hamba Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Hati-hati. Bawa-bawa nama Tuhan. Ada dulu juga teman di gereja. Teman-teman suka jual bawa nama hamba Tuhannya, jual supaya dapat sesuatu atau minimal dia memperoleh sesuatu. Bapak Ibu hati-hati. Suka jual nama hamba Tuhan mendapatkan keuntungan pribadi. Wih, bahaya. Karena kita lihat apa yang terjadi di bagian firman Tuhan ini, bahwa orang itu berusaha untuk melakukan sesuatu di luar dari perintah Elisa. Elisa tidak tahu apa-apa, tapi dia berusaha pergi mengejarnya, dan lalu apa yang terjadi? Naaman berkata, silakan ambil semuanya. Dia bungkus, bahkan firman Tuhan situ berkata bahwa Naaman mendesak dia untuk membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikan kepada 2 bujangnya itu, dan mereka mengangkut semuanya di depan Gehazi. Lalu setelah itu si Gehazi ini kembali kepada Tuhan. Bapak kasih Tuhan, kita lihat bersama-sama. Setelah dia kembali, dia dapat berkat, dia dapat hal-hal yang berharga, persembahan-persembahan yang berharga yang tadi sudah dipersiapkan tadi. Begitu datang jumpa Elisa berkata, dari mana kamu? Dia berkata, saya tidak kemana-mana. Tapi ingat, Elisa berkata, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya dan mendapatkan engkau? Kebesaran dikasih Tuhan, hati-hati. Ada banyak sekali hamba Tuhan yang walaupun kadang-kadang mungkin kita lakukan sesuatu dia tidak tahu, tapi Tuhan bisa menunjukkan hal-hal yang mungkin tidak terduga bagi kita. Amin. Tuhan bisa menunjukkan apapun kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan bisa buat itu, bukakan itu dan permalukan kita ketika kita lakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak mau dipermalukan, maka jangan pernah lakukan sesuatu di luar daripada kehendak Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Elisa berkata kepada dia, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang-orang itu turun dari keretanya dan mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu, budak laki-laki dan budak perempuan, segala sesuatu yang kau sudah peroleh. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Elisa berkata bahwa tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu sampai untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Bapak Saudara dikasih Tuhan, ingat bahwa dosa yang kita lakukan itu bisa menyebabkan kita mengalami hal-hal yang menyakitkan daripada Tuhan. Itu adalah kutuk. Kenapa? Karena dia berusaha untuk menjual nama hamba Tuhan, nama Nabi Elisa untuk mendapatkan sesuatu. Lalu setelah dia dapatkan itu, dia datang masih juga berbohong. Dia tidak melakukan apa-apa, seolah-olah tidak berdosa, tidak melakukan apa-apa. Tapi karena Tuhan sudah menunjukkan itu kepada Elisa, maka Elisa berkata bahwa penyakit kusta yang tadinya dialami oleh Naaman tadi akan berpindah kepadamu, dan itu benar terjadi. Bapak Saudara dikasih Tuhan, ingat, hati-hati dengan segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita.
Ketika kita melakukan hal-hal yang benar, maka berkat Tuhan, anugerah Tuhan pasti akan tercurah mengikuti langkah hidup kita. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ingat bahwa kutuk pasti akan mengikuti. Maka hari ini saya ingin mengingatkan kita, mari bertindaklah hati-hati dalam segala hal yang kita lakukan, supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa diberkati dan tidak mengalami kutuk daripada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, supaya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan nyata atas seluruh kehidupan kita dalam apapun kondisi dan keadaan hidup kita, maka belajar untuk taat kepada Tuhan, belajar untuk dengarkan, miliki keberkahan rohani, dan dengarkan apa yang Tuhan sampaikan mungkin melalui orang-orang di sekitar kita juga, dan lakukan itu semua, taat kepada Tuhan, supaya berkat Tuhan tercurah ke seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah. Siang hari ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya berbicara, menolong kami, memberkati kami, mengingatkan kami kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah. Tuhan, ingatkan kami selalu melangkah dalam jalan-jalan yang benar itu. Ajari kami untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajari kami juga untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan dalam melakukan segala hal dalam kehidupan kami, supaya pada kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang diagungkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Dan kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita berdiri bersama.